Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah karena kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan hingga kita masih bisa untuk berjumpa dengan tahun baru, yaitu tahun 2023 pada saat ini. Yang saya hormati untuk semua yang menyaksikan video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Meliasari. Saya mahasiswa semester 1 Prodi Sosiologi. Saya adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Keluarga saya tinggal di sebuah kecamatan, yaitu Kecamatan Durai, yang terletak di Kabupaten Karimun. Saya lulusan SMA Negeri 1 Durai. Saya merupakan anak dari campuran dua suku, yaitu suku Melayu dan suku Batak. Ayah saya berasal dari suku Melayu dan ibu saya berasal dari suku Batak. Berbicara mengenai perjalanan selama kurang lebih 12 tahun perjalanan mengenyam pendidikan, alhamdulillah saya berhasil menoreh beberapa prestasi, baik itu akademik dan non-akademik. Saya meraih peringkat 1 dari kelas 1 SD hingga kelas 12 SMA. Juga beberapa kali meraih gelar juara umum di sekolah, baik SD, SMP maupun SMA. Kemudian beberapa lomba di luar sekolah pernah saya dapat, dan lomba yang paling berkesan adalah ketika saya menjadi salah satu peserta lomba KSN tingkat provinsi untuk bidang ekonomi pada tahun 2021 lalu. Untuk sebagian besar orang, mungkin usia rentan dari 5 sampai 11 tahun adalah masa yang menyenangkan, masa senang, masa yang penuh dengan enjoy karena masa anak-anak, masa pertumbuhan, masa ceria di mana kita mulai memiliki banyak teman. Tetapi itu tidak berlaku bagi saya. Di usia segitu adalah masa-masa yang suram, seram, dan sama sekali tidak menyenangkan. Mengapa saya membahas itu? Karena ini akan ada hubungannya dengan apa yang akan saya sampaikan. Adapun judul yang akan saya sampaikan yaitu mengenai dampak bullying terhadap psikis anak. Jika bertanya mengapa ada hubungannya dengan saya, maka akan saya jawab, ya, saya adalah salah satu korban bullying di sekolah. Bertahun-tahun saya mengalami hal itu. Dan itu benar-benar membekas karena di usia-usia segitu memori kita benar-benar bisa mengingat. Sampai saat ini saya masih bisa merasakan betapa sakitnya, menyedihkannya diri saya saat saya dibully oleh teman-teman saya. Saya adalah orang yang tidak bisa melawan. Saya hanya diam ketika mereka melakukan hal itu kepada saya. Mungkin jika ditanyakan kepada mereka apakah mereka masih ingat akan tindakan yang mereka lakukan kepada saya, tentu sebagian besar mereka mengatakan tidak mengingat, atau mungkin
tidak tahu dan tidak sadar jika perilaku, sikap yang mereka lakukan kepada saya adalah salah satu dari bagian bullying. Karena pada saat itu mereka masih anak-anak juga. Sudah berapa banyak kasus bullying yang terjadi di Indonesia. Dan lebih parahnya, ada yang sampai meninggal dalam kasus ini. Mungkin mereka, para pelaku bullying, tidak merasa bahwa apa yang mereka lakukan bisa membuat seseorang hingga meregang nyawa. Para pelaku bullying mungkin hanya merasa bahwa yang mereka lakukan itu hanyalah sebuah kesenangan dan korbannya tidak akan merasakan hal yang berdampak sangat buruk terhadap mentalnya. Padahal sebaliknya, itu sudah pasti akan berdampak buruk kepada si korban. Karena itu yang saya rasakan. Apa saja sih dampak psikis yang saya rasakan setelah menjadi korban bullying, walaupun itu bertahun-tahun lamanya yang terjadi. Saya yang dulunya adalah anak periang, kini menjadi anak yang pendiam. Sulit untuk berada di tengah-tengah orang ramai. Akan merasa tidak nyaman. Saya akan selalu berpikiran bahwa orang-orang sekitar saya tidak akan menerima saya, menerima keberadaan saya. Saya selalu merasa tertekan dan selalu merasa khawatir. Apakah saya sudah melakukan hal yang baik kepada teman saya? Apakah teman-teman saya akan membenci saya jika saya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan? Saya selalu memiliki tekanan batin dan selalu memiliki rasa cemas dan kekhawatiran yang berlebihan. Saya hanya takut tidak diterima oleh teman-teman saya, sehingga dengan mencari aman, saya memilih untuk menyendiri. Ketika saya sendiri itu adalah masa yang paling aman dan menyenangkan bagi saya. Sehingga bisa dikatakan saya adalah salah satu anak yang kurang pergaulan karena kurangnya berteman dengan orang ramai. Bukannya saya tidak mau, hanya saja saya tidak ingin orang yang tidak ingin berteman dengan saya, sehingga kedatangan saya, kehadiran saya itu hanya akan mengganggu mereka. Dan pada akhirnya saya hanya akan menjadi figuran ketika berada di antara mereka. Itu yang saya rasakan. Saya harap ke depannya, semoga para anak-anak yang menjadi pelaku bullying, atau semua orang yang pernah menjadi pelaku bullying, stop dan berhenti melakukan hal itu. Karena kalian tidak tahu seberapa rusaknya psikis seseorang hanya karena perilaku kalian yang kalian rasa kalian sudah bersenang-senang atas itu. Tidak ada kepuasan dengan itu. Berhenti melakukan tindakan yang menindas, mengerjai, menertawakan, dan lain-lain atas keburukan seseorang. Saya harap ke depannya kasus-kasus bullying di Indonesia semakin berkurang. Kebahagiaan itu datang ketika kehidupan dan lingkungan di bumi ini berdampingan dengan damai dan saling menerima. Bukan ketika engkau melihat kejatuhan seseorang bisa dikatakan sebagai sebuah kebahagiaan.
Saya Desi Meliasari, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.